Dan menariknya, Mas Roni ini pada 2018 yang lalu juga tergabung sebagai PPK gitu ya. Jadi tadinya nih masuk dalam jajarannya KPU Kabupaten Temanggung di pemilu sebelumnya sebagai PPK di Kecamatan Kaloran. Benar begitu ya Mas Roni ya? Kecamatan Kaloran Pilkada dan juga pemilu 2019. Asik yang mana Mas Roni? Antara dulu bertugas di kepemiluan sebagai penyelenggara, kemudian akhirnya jadi pengawas, seru yang mana? Keputusan itu dapat diambil win-win solutionnya, kan begitu. Kalau kita bilang kan ultimum remedium, jadi untuk penindakan itu adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Halo teman pemilih semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo di podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, di podcast ini kita akan mengajak Anda semua untuk ngobrolin banyak hal seru mengenai politik, mengenai demokrasi, mengenai pemilu, dan juga tentunya pilkada. Dan seperti episode-episode sebelumnya, kami sudah siapkan tema dan tamu spesial untuk Anda semuanya. Untuk itu jangan sekali-kali pindah channel. Tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak teman pemilih semuanya untuk membahas hal-hal mengenai kepengawasan. Kepengawasan pemilu dan pilkada ini merupakan satu hal penting karena tentunya demokrasi ini mengharuskan adanya check and balance gitu ya. Artinya keseimbangan ini hanya bisa terwujud dengan adanya kepengawasan. Nah, pasca reformasi, selain kemudian lahir KPU, lahir pula satu lembaga baru yang ini bertugas khusus untuk mengawasi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Tentu pemirsa atau teman pemilih semua sudah tahu yang namanya Bawaslu. Nah, di episode kali ini kami hadirkan spesial untuk Anda sosok dari Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kita sambut bersama Mas Roni Nevriyadi. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam Mas Bagus. Sehat Mas Roni? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan menghadiri paripurna di DPRD Kabupaten Temanggung dan akhirnya bisa mampir ke KPU Temanggung untuk berbagi cerita untuk teman pemilih semuanya Mas Roni. Iya siap. Baik, ini tentu Mas Roni ini sudah banyak yang kenal di Temanggung karena Ketua Bawaslu ini tentu kemarin kiprahnya sudah banyak di tengah masyarakat untuk mengawal proses kontestasi demokrasi kita. Dan menariknya, Mas Roni ini pada 2018 yang lalu juga tergabung sebagai PPK gitu ya. Jadi tadinya ini masuk dalam jajarannya KPU Kabupaten Temanggung di pemilu sebelumnya sebagai PPK di Kecamatan Kaloran. Benar begitu ya Mas Roni ya? Kecamatan Kaloran Pilkada dan juga pemilu 2019. Pilkadanya di tahun 2018, kemudian pemilunya di tahun 2019. Oke, ini gimana ceritanya dari yang tadinya sempat bergabung sebagai PPK, lanjutnya kok nggak ke KPU malah ke Bawaslu Mas Roni? Ada cerita apa di balik itu? Ya saat itu kalau kita kan di jajaran KPU itu kan lebih ke teknis untuk penyelenggaraannya, misalnya seperti penyediaan daftar pemilih begitu ya, DPT, kemudian prosesnya DPTB dan sebagainya itu. Kemudian juga kaitannya dengan teknis-teknis pemungutan suara begitu. Nah ini kan lebih ke sifatnya kuantitatif, perhitungan dari DPT, kemudian juga dari perhitungan suara dan sebagainya. Nah di tahun 2018 saya ikut di Pilkada, kemudian 2019 di pemilu sebagai PPK di Kecamatan Kaloran. Nah jiwa saya itu tertarik melakukan pengawasan, lebih ke pengawasan karena pengawasan ini kan lebih sifatnya ke kualitatif. Bagaimana KPU ataupun jajaran dari penyelenggara pemilu yang dari teknis ini kemudian bisa melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, baik itu dari amanah konstitusi, baik itu dari undang-undang maupun dari PKPU itu sendiri. Nah kami tertarik di situ sehingga tahun 2022 ketika ada pendaftaran untuk Panwaslu Kecamatan itu saya ikut serta dalam berpartisipasi untuk mendaftar di Panwaslu Kecamatan Kaloran di tahun 2022. Nah di tahun 2023 ada nih
kesempatan untuk mendaftar sebagai anggota di Bawaslu Kabupaten Temanggung ya 2023. Kemudian saya ikut serta juga di situ berpartisipasi untuk mendaftar dan akhirnya lolos di tahun 2023 itu. Nah di 2023 saya lolos dan diamanahkan menjadi ketua Bawaslu dari hasil pleno yang ditetapkan oleh 5 komisioner di Bawaslu Kabupaten. Nah sampai hari ini nanti sampai insya Allah di tahun 2028 saya bertugas di ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung. Oke, jadi artinya track recordnya sudah pernah jadi penyelenggara juga. Tadi yang disampaikan Mas Roni mengurusi berbagai hal teknis itu terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada, dan akhirnya kemudian ada ketertarikan atau minat baru di dalam hal kepengawasan. Yang ini dibuktikan sudah sejak Panwascam tahun 2022 sudah bergabung ya di Panwascam Pemilu 2024. Oke, asik yang mana Mas Roni antara dulu bertugas di kepemiluan sebagai penyelenggara, kemudian akhirnya jadi pengawas, seru yang mana? Sudah merasakan dua-duanya soalnya. Kalau untuk teknis juga seru sih Mas. Tantangannya ada sendiri ya. Semacam kita harus teliti, kemudian tekun, juga cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kalau di pengawasan untuk Bawaslu ini sendiri, kita dituntut untuk betul-betul bisa bekerja penuh waktu. Kemudian juga harus memiliki bakat komunikasi publik yang bagus, karena nanti juga akan berbicara secara intens kepada stakeholder yang ada, misalnya dari kepolisian, kejaksaan, kemudian juga dari pemerintah daerah. Nah paling penting lagi ini berbicara bagaimana kita berkomunikasi kepada peserta pemilu itu sendiri, yang dari partai politik begitu ya. Karena memang psikologi dari peserta pemilu, kemudian dari pemerintah daerah dan juga dari kepolisian maupun kejaksaan, stakeholder yang ada itu kan psikologinya berbeda-beda. Tentu kita harus banyak belajar di situ. Yang pertama adalah komunikasi publiknya. Yang keduanya adalah yang tadi dituntut cermat. Ini juga harus dilakukan karena kita untuk mengawasi berjalannya pemilu maupun pemilihan ini harus sesuai dengan regulasi. Nah, ketika kita berbicara regulasi ini kan berarti berbicara soal teks, ya kan begitu. Nah, itu harus cermat betul-betul, teliti, jangan sampai kemudian kita memahami daripada regulasi itu menurut perspektif kita, bukan menurut perspektif hukum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Karena kalau kemudian perspektifnya adalah perspektif diri sendiri, personal, subjektif gitu ya. Nah, ya itu nanti akan menimbulkan ekses di belakangnya, pasti itu. Nah maka itu dari itu untuk teman-teman yang di pengawasan itu yang pertama adalah komunikasi publik, komunikasinya harus bagus. Yang keduanya soal memahami regulasi. Jangan sampai kemudian regulasi itu dipahami secara serampangan. Itu ada teknik dan juga ada tips-tips khusus untuk mempelajari daripada regulasi tersebut. Oke, baik. Jadi tentunya kita sepakat ya, artinya mewujudkan pemilu dan pilkada yang sukses tanpa ekses ini juga ada peran penting dari teman-teman Bawaslu di sana. Tadi seperti disampaikan bagaimana menyikapi adanya perbedaan, adanya kemudian perbedaan pendapat dan lain sebagainya di lapangan, baik itu oleh penyelenggara maupun peserta. Ini yang tentu perannya teman-teman Bawaslu sangat penting di sana. Khususnya terkait tadi public speaking, tentang bagaimana berkomunikasi dengan publik, yang ini dibuktikan teman-teman anggota Bawaslu Temanggung ini kemudian tersertifikasi sebagai mediator, seperti itu ya? Kalau untuk mediator itu ruangnya tersendiri, karena untuk mediator itu sertifikasi mediator ini kan ini dibutuhkan ketika terjadinya sebuah sengketa. Nah, ketika kita berbicara soal pemilu ataupun pemilihan di mana kita punya peserta, ya kan begitu, ada peserta pemilu dan juga ada penyelenggaranya. Nah ini kadang sengketa itu bisa terjadi antar peserta pemilu, misalnya partai A dengan partai B, begitu kan, potensinya besar terjadi. Atau juga antara peserta dengan penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Nah KPU mengeluarkan misalnya keputusan yang kemudian tidak dikehendaki oleh salah satu parpol. Nah ini kan kemudian bisa memunculkan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah posisi Bawaslu ini kemudian ada di tengah atau mediator itu sendiri.
untuk mediasi, bagaimana kemudian keputusan itu dapat diambil win-win solutionnya. Jangan sampai kemudian merugikan salah satu pihak. Nah, inilah pentingnya daripada mediator itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara soal mediator itu berbicara soal sengketa. Tapi ketika kita berbicara soal komunikasi publik ataupun public speaking yang tadi saya sampaikan, itu berbicara soal bagaimana kita berkomunikasi terhadap peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu maupun stakeholder, kaitannya supaya pemilu ataupun pemilihan ini berjalan sesuai asasnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena yang namanya adil itu kan banyak perspektif dan juga ketika kita jabarkan itu panjang dan lebar seperti itu. Jadi salah satunya bagaimana penerjemahan regulasi yang kemudian yang saya sampaikan, tidak boleh keliru terkomunikasikannya ke semua pihak ya. Ini yang skill yang kemudian dibutuhkan tadi, komunikasi publik yang baik oleh setiap personil dari Bawaslu dan jajaran. Nah, setelah akhirnya Mas Roni mengikuti tahapan demi tahapan baik pemilu hingga pilkada 2024 kemarin, gambaran umum yang akhirnya menjadi kesan dari Mas Roni terkait penyelenggaraan pesta demokrasi di Temanggung kemarin seperti apa? Apakah ada tantangan tersendiri yang dirasakan teman-teman pengawas, teman-teman Bawaslu terkait hal-hal yang sifatnya mungkin pelanggaran yang banyak terjadi di masyarakat, atau terkait culture-nya Temanggung sendiri seperti apa ini yang terekam oleh teman-teman Bawaslu sepanjang tahapan? Baik, karena regulasinya itu kan ketika kita bilang pemilu berarti regulasinya di UU nomor 7 tahun 2017. Sifatnya lebih general dan untuk pelanggarannya sendiri bisa diminimalisir. Sedangkan untuk pemilihan sendiri regulasinya lebih banyak. Sehingga kita dalam hal untuk menganalisis hukum dan juga menganalisis regulasinya itu butuh waktu yang sangat luar biasa. Nah, ini tentu yang pertama kaitannya dengan SDM pengawas itu harus betul-betul kita bekali dengan ilmu yang mumpuni untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Yang kedua, secara general untuk penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Temanggung, terlepas dari pelanggaran ya, karena kalau kita berbicara pelanggaran itu kan memang tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan sebuah pertandingan kan pasti terdapat sebuah pelanggaran tersebut. Nah, ini kan terlepas dari itu kita berbicara soal penyelenggaraan untuk di Kabupaten Temanggung ini sudah cukup bagus. Terbukti dari komunikasi antara Bawaslu dengan KPU, Bawaslu dengan stakeholder, Bawaslu dengan peserta pemilu ini sudah bagus dan perlu ditingkatkan di kemudian hari. Kemudian kami melihat animo masyarakat juga sudah bagus, akan tapi lebih bagus lagi ketika seluruh masyarakat yang di Kabupaten Temanggung ini menyadari bahwa kemudian pesta demokrasi yang kita sebut dengan pemilu maupun pemilihan ini dari masyarakat dapat berpartisipasi aktif di situ, melakukan pengawasan, melakukan istilahnya ya pendampingan kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Apakah kerja-kerja dari KPU dan Bawaslu ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang atau belum? Nah, ini keterlibatan masyarakat menjadi dasar pemilu yang demokratis, negara yang demokratis itu adalah keterlibatan masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Bukan hanya berbicara soal hari H, kemudian saya memberikan hak suara saya di TPS ataupun masyarakat memberikan hak suaranya di TPS. Bukan hanya itu, tapi ketika kita berbicara soal pemilu dan pemilihan, penyelenggaraannya ini kan panjang waktunya itu. Nah, di situ keterlibatan masyarakat sebenarnya sangat perlu sekali. Sehingga harapan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk ke depan, kami harapkan dari masyarakat di Kabupaten Temanggung ini menyadari bahwa pemilu dan juga pemilihan ini adalah milik kita, adalah tanggung jawab kita untuk melakukan pengawasannya seperti itu. Sehingga ketika ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan regulasi itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk ditemukan solusinya begitu, Mas. Oke. Artinya bisa dikatakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin dirasakan ini partisipasi atau keterlibatan masyarakat masih kurang optimal dan bisa dioptimalkan lagi atau seperti apa, Mas Roni? Ya, tentu kita berbicara soal keterlibatan masyarakat ini kan harus kita optimalkan. Yang pertama tadi yang saya sampaikan,
bukan hanya kita berbicara soal partisipasi di TPS untuk menggunakan hak pilih, tapi dalam prosesnya itu betul-betul harus ada keterlibatan masyarakat. Apakah kemudian pengawas ataupun jajaran penyelenggara itu sudah netral atau belum? Itu kan tidak bisa kemudian hanya dari pimpinan yang kemudian memberikan penilaian, tapi dari masyarakat luas itu kan lebih bisa menilai keseharian daripada penyelenggara pemilu itu sendiri, baik dari jajaran KPU maupun dari jajaran Bawaslu. Maka mereka sudah melakukan prinsip netral, prinsip imparsial kepada seluruh peserta pemilu. Nah, kalau belum itu bisa disampaikan, karena itu juga merupakan pelanggaran kode etik yang bisa kita kenakan sanksi, misalnya dengan berikan peringatan, atau bisa kemudian misalnya pelanggarannya itu cukup berat, bisa dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja atau kemudian diberhentikan seperti itu, diberhentikan secara tetap. Jadi artinya yang paling ideal adalah satu kepengawasan yang partisipatif gitu ya. Iya, betul. Satu kolaborasi dan sinergi antara penyelenggaranya itu sendiri. Karena di KPU kan kita juga punya divisi hukum dan pengawasan yang ini sifatnya mengawas secara internal. Ada Bawaslu, ada DKPP, dan tentu tadi ada peran masyarakat juga untuk mengawasi kita semua gitu. Nah, ini yang kemudian Bawaslu ini kan secara panjang sudah kita dengarkan visinya untuk kemudian mengedepankan upaya preventif, upaya pencegahan. Apa yang kemudian disiapkan teman-teman Bawaslu kemarin untuk ya jauh hari mempersiapkan ini, bagaimana masyarakat punya terbangun kesadarannya untuk ikut berpartisipasi dalam kepengawasan ini. Baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu daripada tugas Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan, upaya-upaya preventif, ya kan begitu. Kalau kita bilangkan ultimum remedium, jadi untuk penindakan itu adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Upaya preventif adalah upaya pertama yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Nah, dari Bawaslu sendiri, ketika kita berbicara soal tahapan pemilu maupun pemilihan, ini kita diwajibkan untuk memetakan kerawanan, baik pemilu maupun pemilihan. Nah, dari kerawanan itu sendiri kan kita ini mempunyai by data pelanggaran, data-data kemudian penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu di pemilu maupun pemilihan sebelumnya. Nah, ini kemudian kita kalkulasi, kemudian kita jadikan sebuah data untuk pemetaan kerawanan untuk pemilu yang berikutnya. Misalnya seperti tahun 2018 kita menangani pelanggaran sampai inkrah itu adalah politik uang. Nah, dari tindak pidana politik uang itu kan sampai inkrah itu ya. Jadi ada yang disanksi dengan pidana penjara begitu ya, Mas. Nah, itu kan kemudian menjadi data kami di Bawaslu untuk memetakan kerawanan. Sehingga kemarin waktu pemilihan 2024 itu kemarin, untuk kerawanannya itu yang pertama adalah soal politik uang, yang keduanya adalah soal netralitas ASN, TNI Polri, dan juga perangkat desa dan juga kepala desa. Karena kita di tahun 2024 saat pemilu menangani penanganan pelanggaran soal netralitas kepala desa. Nah, bukan hanya soal data yang sudah kita kumpulkan, misalnya saja kita melihat dari potensi calon. Misalnya calon itu kemarin di gubernur ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini kan kita punya calon itu ex dari TNI dan juga Polri. Sehingga ini kita juga mencantumkan itu sebagai pemetaan kerawanan, karena itu ada potensi kemudian netralitas daripada TNI Polri, sehingga kita juga masukkan ke situ sebagai upaya pencegahan kita, sebagai upaya preventif kita, agar nantinya dapat betul-betul dari pengawasan itu dilakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga tahun 2024 waktu pemilihan alhamdulillah di Bawaslu Kabupaten Temanggung terkait dengan netralitas ASN, kemudian netralitas TNI Polri dan juga kepala desa perangkat desa, ini kami sudah tidak menangani pelanggaran soal itu, dan juga laporan daripada masyarakat, termasuk juga dari politik uang itu sendiri. Jadi langkah pertama adalah Bawaslu berusaha memetakan kerawanan, yang kemudian diikuti dengan mengajak masyarakat terlibat untuk mengadakan upaya preventif hal-hal yang rawan ini tidak kemudian jadi
terwujud gitu ya, benar-benar terjadi di lapangan. Nah akhirnya ketika tadi disampaikan laporan, aduan, apakah ini bentuk dari partisipasi yang positif dari masyarakat, mencerminkan benar-benar kondisi di lapangan yang memang tidak ada pelanggaran yang terjadi, atau sebaliknya masih tadi membuktikan bahwa partisipasi yang masih belum optimal dan harus dioptimalkan? Secara umum ketika kita berbicara soal data, ketika kita tidak punya pelanggaran kan berarti secara logis, secara logikanya itu kan pencegahannya maksimal gitu ya. Akan tapi kami juga tidak menafikan bahwa kemungkinan yang kedua juga kita kurang dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana alur laporan, memberikan laporan kepada Bawaslu, bagaimana masyarakat untuk terlibat aktif pengawasan, itu juga kami mengakui kami masih harus mengevaluasi strategi dan juga cara, metode yang harus kita lakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dan ini menjadi evaluasi kami di tahun 2024 kaitannya dengan pemilu dan juga pemilihan. Sudah kita masukkan bagaimana kita dapat menyediakan informasi kepada masyarakat yang lebih baik dan juga lebih efektif begitu. Apakah nanti dari medsos, kemudian juga dari konten-konten edukatif, atau juga bisa kemudian dari strategi menjalin koordinasi dan juga komunikasi dengan stakeholder. Untuk koordinasi dan juga komunikasi dengan stakeholder, saya pikir kemarin sudah luar biasa, maksimal sekali, sehingga banyak sekali yang mendukung kinerja daripada Bawaslu Kabupaten Temanggung, sehingga pemilu dan juga pemilihan berjalan dengan baik. Akan tapi untuk partisipasi masyarakat itu sendiri bukan hanya di Bawaslu Kabupaten Temanggung, ini lebih ke seluruhan Indonesia ya, ke nasional. Secara nasional ini kita melihat masih diperlukan strategi khusus untuk mengajak masyarakat supaya menyadari bahwa pemilu dan juga pemilihan ini adalah hak mereka, tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita semua. Makanya tagline-nya Bawaslu adalah bersama rakyat awasi pemilu. Rakyat, siapapun rakyat itu harus mengawasi pemilu. Tapi untuk menegakkan keadilan pemilu secara hukum itu ada pada Bawaslu. Nah, kalau dari catatan Bawaslu, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang kemudian kemarin banyak ditemukan di Temanggung, atau memang secara garis besar ini Temanggung sudah masuk kategori aman terkendali, yang kemudian tidak ada pelanggaran yang berarti untuk dijadikan atensi untuk penyelenggaraan pemilu pilkada berikutnya? Secara garis besar kemarin kita juga menangani pelanggaran-pelanggaran, misalnya di pemilu kita terkait penanganan pelanggarannya terkait dengan netralitas perangkat desa dan juga kepala desa itu masih muncul juga di pilkada tahun 2024, di pemilihan tahun 2024. Kemudian juga secara administrasi, pelanggaran administrasi ini juga masih kita temukan. Nah, dengan cara kita saran perbaikan dan sebagainya, itu kan KPU sering juga kita memberikan saran perbaikan. Itu kan saran perbaikan juga ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh cintanya Bawaslu ini ya, jajaran ad hoc KPU ini kan kadang juga sering juga ya kita berikan saran perbaikan, sarper kalau bahasa kita, surat cintanya kan seperti itu. Nah, itu untuk melindungi teman-teman semua agar tidak terjadi yang namanya pelanggaran kode etik. Nanti kan kalau misalnya pelanggaran administrasi itu tidak di sarpernya tidak ditindaklanjuti, nah itu bisa menjadi pelanggaran kode etik alias tidak profesional, berarti kan begitu. Nah, kita juga menangani kaitannya dengan penanganan pelanggaran itu kaitannya dengan yang kemarin itu netralitas penyelenggara, ya kan, netralitas penyelenggara baik di KPU kemarin ya. Nah, itu kan juga sudah kita sampaikan rekomendasi dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti dengan diberhentikan dengan tetap untuk penyelenggara ad hoc yang tidak netral itu. Nah, ini juga apresiasi kami kepada KPU yang cepat merespon daripada rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Karena memang untuk netralitas penyelenggara ini kan kita banyak sekali ya penyelenggaranya, apalagi di tingkat TPS, KPPS-nya jumlahnya 7, kemudian ada Trantibum itu ya 2, di Bawaslu ada 1 PTPS. Nah, ini kan tentu membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan netralitas penyelenggara itu sendiri.
terkait momok terbesar kita yaitu money politik gitu ya. Ini kan di berbagai daerah, bukan hanya di Temanggung ini sering dibicarakan sebagai salah satu ancaman terbesar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Di Temanggung sendiri seperti apa? Apakah yang didapatkan dari teman-teman Bawaslu terkait aduan maupun temuan terkait money politik ini faktanya seperti apa akhirnya di lapangan? Kalau untuk aduan, kita juga menerima waktu pemilihan dan juga pemilu tahun 2024 itu kita menerima aduan kaitannya dengan politik uang, ya kan gitu. Dugaan tindak pidana politik uang. Kan tapi kalau kita berbicara soal hukum di Bawaslu ini kan juga ada Perbawaslu kaitannya dengan penanganan pelanggaran. Nah ini kan dalam Perbawaslunya itu sendiri kan setiap laporan ataupun aduan itu harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil itu ada pelapor, ya kan begitu. Ada yang dilaporkan, ada buktinya. Syarat materialnya misalnya uraian kejadiannya seperti apa. Nah ini kan harus dilengkapi. Misalnya begitu. Nah kalau tidak dilengkapi, maka Bawaslu kan kemudian punya waktu nih untuk memberitahukan kepada pelapor atau pengadu agar melengkapi apa yang dilaporkan itu sendiri. Gak mungkin kan kemudian orang itu, Mas, ini kita melaporkan adanya praktik politik uang. Oh, di mana Pak? Ketika di WA kita ya, WA-nya masuk ke saya misalnya pribadi. Di mana Pak? Ketika tidak dijawab, bagaimana kita menelusurinya? Misalnya lewat medsos, ada yang memberikan isu netralitas misalnya. Tempatnya di mana, videonya tidak sesuai apa yang disampaikan, narasinya tidak sesuai dengan fotonya. Ini bagaimana kemudian Bawaslu menelusuri kaitannya dengan informasi yang seperti itu. Tapi ketika informasi itu masuk ke Bawaslu, pasti akan kita tindak lanjuti. Misalnya saja dugaan netralitas kepala desa waktu di Parakan ya, Kecamatan Parakan itu lewat WA juga Mas, lewat Instagram ya. Mentionnya ke Bawaslu Kabupaten, kemudian dilihat oleh teman-teman staf, disampaikan ke kami, kita lihat itu hanya sekedar foto. Tapi ketika sekedar foto kan ini ada aktivitas di mana, nah itu harus dicari tempatnya kan begitu. Nah setelah kita tanya-tanya kepada semua orang yang tahu ya, rumah makan ini kan ada fotonya rumah makan. Ini rumah makan yang seperti ini itu lokasinya di mana? Oh, salah satu rumah makan di Kecamatan Parakan ini. Nah, kemudian kita ke sana. Ternyata sudah selesai ya kan begitu. Kita kumpulkan bukti-bukti yang ada, kita tanya-tanya saksi yang di situ. Itu kemudian sudah tidak ada kegiatan dan sebagainya, banner juga sudah tidak ada. Nah, ini kan kita secara administrasi kan harus mengumpulkan tuh. Kaitannya dengan yang seperti itu secara teknis ya. Nah itu kan tidak mudah, juga tidak cepat waktunya, membutuhkan waktu, prosesnya itu lama, sehingga ini perlu adanya klarifikasi, kemudian juga kita memanggil yang yang mempunyai rumah makan itu, tahu nggak siapa dan sebagainya, dan dari data-data yang sudah kemudian kita kumpulkan, terdapat nama-nama, nah itu baru kita tindak lanjuti. Jadi prosesnya itu untuk pengawasan, kemudian penanganan pelanggaran itu tidak kemudian dilaporkan, kemudian kita penjara. Tidak instan gitu ya. Tidak instan. Kan harapan dari masyarakat itu kalau kita ketemu orang bawa duit, kan begitu, bawa duit waktu pemilu ataupun pemilihan, tangkap, masukkan penjara, kan begitu. Ini mindsetnya dari masyarakat. Tapi secara hukum kan tidak bisa seperti itu. Ada proses, ada juga aturan yang harus kita lakukan. Praduga tak bersalah. Prinsipnya itu. Jadi setiap aduan yang masuk tentu harus memenuhi tadi syarat formil dan material agar bisa kita benar-benar verifikasi sebagai informasi yang benar gitu ya. Tidak kemudian semua informasi begitu saja ditindaklanjuti oleh Bawaslu, bisa jadi malah informasinya yang palsu dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan di situ kan yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, kembali ke money politik, artinya tidak ada satu aduan pun yang kemarin memenuhi syarat formil dan material yang akhirnya ditindaklanjuti terkait money politik ya oleh Bawaslu. Iya. Jadi kalau di Bawaslu itu ketika ada aduan, kita nanti plenokan apakah itu masuk
dalam hal yang harus kita tindak lanjuti. Misalnya tadi kita sampaikan bahwa informasi itu setidaknya itu kan ada alamatnya. Meskipun tidak ada pelapor, tidak ada yang dilaporkan, setidaknya kan ada alamatnya, aktivitasnya di mana, sehingga kita bisa menelusuri. Tapi juga ada informasi yang masuk, kalau tidak jelas alamatnya di mana, kegiatannya apa dan sebagainya, masa kita mau menindaklanjuti kan nggak bisa juga. Sehingga itu ada prosesnya, informasi itu ditindaklanjuti atau tidak untuk dilakukan penelusuran. Kalau sudah dilakukan penelusuran, kita juga harus mau melengkapi administrasinya, yaitu dokumen hasil pengawasannya. Sampai sana itu kamu ngapain, pengawas itu ya kan begitu. Kalau ketemu Pak Kades, ketemu sama Pak Ketua RT misalnya, nah itu kan harus ditanya, harus ada fotonya dan juga harus lengkap apa yang terjadi di situ. Begitu. Nah, jika tidak ada satupun aduan terkait money politik yang akhirnya memenuhi syarat formil dan material untuk ditindaklanjuti, artinya angka partisipasi secara sempit ini, partisipasi masyarakat di pemilu dan pilkada kemarin yang tinggi, ini bisa kita simpulkan secara sederhana memang mencerminkan budaya masyarakat Temanggung yang punya kesadaran tinggi untuk berpartisipasi di pesta demokrasi gitu ya. Iya betul. Oke. Dan tapi tentunya ada catatan-catatan dari teman-teman Bawaslu terkait hal-hal yang kemarin terjadi, muncul di penyelenggaraan pilkada dan pemilu, yang ini merupakan catatan evaluatif yang artinya nanti akan konstruktif untuk pemilu dan pilkada yang lebih baik ke depannya di Temanggung. Hal-hal apa saja nih yang perlu kita perhatikan bersama untuk kita perbaiki bersama di masa mendatang? Catatan dari Bawaslu itu untuk pemilu dan juga pemilihan yang terjadi di tahun 2024, yang pertama kaitannya dengan penanganan pelanggaran, itu ada netralitas Kades dan juga perangkat desa yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu ini dengan sosialisasi desa literasi pemilu ataupun pemilihan. Nah ini sudah kita siapkan juga untuk pasca pemilu dan juga pemilihan ini kan kita harus turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi itu kepada kepala desa dan juga perangkat desa. Undang-undang tentang desa begini. Jangan tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, kepala desa, perangkat desa. Nah itu kan harus disosialisasikan. Itu efektif menurut saya, harus ke desa-desa seperti itu. Kemudian juga terkait dengan profesionalitas penyelenggara. Nah ini tentu harus kita amini bersama, kita taati bersama. Besok harus dilakukan peningkatan kapasitas yang betul-betul ketat. Apalagi ketika kita berbicara soal rekrutmen. Nah ini kan dasarnya dari rekrutmen ini. Ini harus betul-betul ketat dalam melakukan rekrutmen SDM ini. Karena apa? SDM yang kemudian direkrut tanpa adanya kualitas dan juga profesionalitas, nanti terjadilah yang namanya banyak pelanggaran di belakangnya. Nah ini tentu menjadi rekomendasi kita bersama, evaluasi kita bersama terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan tahun 2020. Oke, baik, itu tadi ya catatan evaluatif dari Bawaslu. Dan salah satunya tadi jelaskan kerja Bawaslu setelah ini gitu ya. Ternyata bukan berarti tahapan pemilu dan pilkadanya selesai, kemudian pekerjaan kita juga selesai. Ini terbukti tadi ada hal-hal yang masih perlu kita kerjakan bersama-sama untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada selanjutnya yang jauh lebih baik dari yang kemarin sudah kita selenggarakan. Ini artinya KPU dan Bawaslu kerjanya masih panjang sampai bahkan menjelang pemilu dan pilkada berikutnya. Baik, terima kasih Mas Roni Nefriadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, sudah kerso rawuh dan berbagi ilmu informasi untuk kita semuanya. Terakhir ini Mas Roni, harapan Mas Roni untuk Temanggung kita tercinta, dengan pemimpin yang sudah baru, dengan kemudian hal-hal yang menjadi harapan baru kita bersama, seperti apa ke depan yang Mas Roni pribadi impikan dari Temanggung kita? Baik, kalau kita berbicara soal penyelenggara ini kan kemarin kita sudah melakukan pengawasan, kerja-kerja kepemiluan, kerja-kerja yang berdemokratik begitu ya. Kemudian setelah terpilih pimpinan, baik itu dari bupati maupun dari gubernur, ini kemudian Bawaslu menyerahkan, baik Bawaslu maupun KPU ya, menyerahkan hasilnya kepada masyarakat, sehingga masyarakatlah hari ini yang kemudian mempunyai tanggung jawab untuk mengawal visi misi, kemudian juga janji kampanye dari pemimpin-pemimpin kita. Nah itu dikawal, kemudian juga ketika belum terrealisasi bisa ditanyakan kan gitu. Nah itu harapannya selain dari
proses penyelenggaraan masyarakat harus terlibat. Setelah penyelenggaraan pun masyarakat bukan kemudian tidak punya pekerjaan, harus mengawal pemimpin yang sudah terpilih. Sama seperti kita, Mas Bagus, dari KPU Bawaslu, bukan kemudian pasca pemilihan kita nggak punya pekerjaan. Pekerjaannya masih banyak. Sosialisasi kemana-mana, kita harus menjalin komunikasi dengan stakeholder. Nah, masyarakat juga sama. Hari ini jangan berpangku tangan, meskipun pemimpin sudah terpilih, harus juga terus diawasi dan juga dikawal. Baik, luar biasa itu tadi harapan dari Mas Roni. Jadi demokrasi bukan hanya sekedar pesta demokrasinya selesai kemudian proses demokrasinya juga selesai gitu ya. Bahkan ini mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis ini juga menjadi PR kita bersama hingga pesta demokrasi selanjutnya. Baik, kita tunggu nanti kehadirannya dan juga bahasan-bahasan lain dari Mas Roni yang lebih menarik, juga dari teman-teman Bawaslu yang lainnya. Baik. Untuk itu teman-teman pemilih semuanya, jangan lupa untuk subscribe dan pantau terus Obsesi di YouTube KPU Kabupaten Temanggung. Nanti kita akan hadirkan teman-teman dari Bawaslu yang lain untuk menghadirkan tema-tema bahasan yang jauh lebih menarik lagi dari bahasan kita hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Roni. Dan inilah akhir kebersamaan kita bersama Obsesi hari ini, teman pemilih. Nantikan terus Obsesi episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share tayangan kami untuk mendukung tayangan-tayangan Obsesi selanjutnya. Saya Muhammad Bagus Pratomo, waktunya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.